Mbak Dita harus jawab tadi yang ditanya sama Pak Roy. Silahkan Mbak Dita. Ya, sebetulnya eh, pemerintah itu memberikan banyak skema ya, Mm-mm. dukungan baik dalam bentuk bantuan sosial maupun insentif. Kalau insentif untuk industri, kalau bantuan sosial subsidi itu untuk menjaga daya beli masyarakat supaya tidak terlalu jatuh, terlalu dalam. Masuk juga seperti Mbak Indri dan teman-teman. Nah, itu ada insentif pajak penghasilan, itu sampai Desember 2021 ada pemerintah menanggungnya untuk sekitar 1.800 lapangan usaha. Kemudian ada insentif untuk UMKM usaha kecil, lalu ada insentif untuk usaha ekspor, kemudian ada untuk retail juga ada insentif pembebasan pajak PPN ya, pajak PPN untuk sewa pupuk dan sewa outlet, sewa gerai di mall misalnya, itu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan skema-skema insentif seperti itu, tentu termasuk di samping insentif yang untuk bantuan untuk menjaga supaya rakyat daya belinya tetap kuat. Karena sektor retail juga tergantung besar banyak dari daya beli rakyat. Kalau daya beli rakyat turun ya nggak ada yang beli juga barang-barangnya Pak Roy itu. Jadi ada BSU, bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini adalah penyalurannya melalui Bank Himbara, datanya dari BPJS melalui Kemnaker, itu untuk pekerja-pekerja yang upahnya terkoreksi, terkurangi akibat dia dirumahkan. Tadi kan Mbak Indri sebelum ter-PHK dirumahkan. Nah itu sebetulnya bisa menjadi bagian dari penerima BSU, bantuan subsidi upah, sepanjang memang menjadi peserta BPJS. Yang kedua, bagi job seeker yang pencari kerja, belum dapat kerja, sebelum COVID belum dapat kerja, sepanjang COVID juga belum dapat kerja, atau korban PHK seperti Mbak Indri dan suami, itu sasarannya diprioritaskan menerima kartu prakerja Mm-mm. yang 600.000 kali 4 bulan. Lalu UMKM yang kecil-kecil, pedagang kaki lima, pecel lele, nasi uduk, dan sebagainya, itu bantuan subsidi usaha mikro 1,2 juta. Kemudian juga ada bantuan lain seperti PKH, tentu ya itu sudah nggak COVID pun tetap ada PKH ini, tapi kelihatannya jumlahnya ditambah. Kemudian ada juga bantuan sembako. Jadi bantalan-bantalan untuk menjaga daya beli dan ketahanan industri tetap. Nah makanya kemudian menurut kami situasi ini memang berat, tapi peluang-peluang tetap ada. Mm-mm. Misalnya ya, restoran itu tetap boleh buka, asalkan take away. Jadi artinya jualannya pun tetap ada, mungkin tidak sebesar Mm-mm. yang sebelumnya di level 4 dan 3, PPKM level 4 dan 3. Kemudian supermarket itu masih bisa buka, Mm-mm. asalkan menjaga jarak dan sebagainya. Pasar tradisional tempat pedagang kecil-kecil Ya. berjualan Mm. itu masih boleh ya. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya masih memberikan harapan, masih tetap bergulir. Sektor kritikal misalnya itu full Ya. 100% boleh, konstruksi, semen, Mm-mm. apalagi kesehatan ya, itu pertambangan itu masih full boleh. Ekonomi bisa mutar dari Ya. situ. Jadi situasinya buruk, tapi kita Ya. melakukan banyak upaya menyesuaikan diri supaya daya beli tidak terlalu jatuh, ekonomi industri juga bisa tetap beroperasi, tapi tentu dengan keterbatasan. Ya. Jadi kita upaya keras dan pemerintah memang nggak bisa sendiri. Ya. Kalau kemudian pemerintah dirasa Baik. kurang dalam memberikan pelayanan dan kepastian, ya kita mohon maaf, tapi Mm. kita mohon dukungan juga dari semua Ya. masyarakat kerjasama untuk mengatasi ini semua. Mm. Mm. Bagaimana kemudian saran dari Pak Fahmi? Sesaat lagi tetap bersama kami. Kita sudah di segmen akhir, jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan? Saya kita minta saran kepada Pak Fahmi. Silahkan Pak Fahmi. Mungkin mic-nya bisa dipakai Pak Fahmi. Ya, monggo Pak Fahmi. Ya. Seperti yang disampaikan oleh saudari Dita tadi, artinya upaya dan sikap pemerintah itu cukup baik. Cuma masalahnya saudari Indri ini tidak tahu menahu tentang hal itu. Ya. Teman-temannya saudara Indri pun tidak tahu menahu. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara Dita yang menurut saya cukup memberikan ruang untuk bergerak, itu baik Dita. Cuma nggak banyak yang tahu Dita. Jadi mesti pemerintah mencari upaya bagaimana agar
Saudari Indri dan teman-temannya itu tahu apa yang mau dilakukan langkah oleh pemerintah di dalam rangka mengatasi problem-problem PHK ini, problem pemutusan hubungan kerja, dan bahkan lebih gawat lagi problem pengangguran. Nah itu memang harus disampaikan secara jelas, tempatnya di mana, dengan siapa saudari Indri bisa berhubungan, mengontaknya bagaimana, nomor HP-nya berapa, di mana orangnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi intinya adalah apa yang dirancang oleh pemerintah, yang menurut saya yang disampaikan oleh saudara Dita tadi cukup baik, itu tersampaikan kepada saudari Indri. Dan saudari Indri bisa melakukan langkah berhubungan dengan aparat pemerintah untuk bagaimana memecahkan persoalan yang dihadapi, dan sebagainya. Dengan kata lain bahwa apa yang dirancang oleh pemerintah, apa yang disampaikan oleh pemerintah, kalau tidak tersampaikan dengan baik, itu menjadi fata morgana saja. Baik di dalam ungkapan, di dalam ucapan, di dalam berita, tetapi tidak baik bagi yang merasakan hal itu di lapangan. Seperti saudari Indri dan suaminya. Dia tidak tahu menahu. Ya, saya yakin saudara Indri baru malam ini dengar hal-hal tersebut. Sebelum-sebelumnya pasti tidak tahu kan? Nah itu, bayangkan itu. Ini saudara Indri yang hidup tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana teman-teman saudara Indri yang hidup, yang tinggal di daerah yang agak remote begitu? Kan lebih gawat lagi. Dengan kata lain, wahai pemerintah yang bijaksana, cobalah lakukan rancangan program yang baik itu secara lebih efektif lagi, sampai ke sasaran, sampai kepada yang bersangkutan, saudari Indri dan kawan-kawannya. Baik. Itu. Baik, Mbak Dita silakan direspon. Ya, jadi makasih Pak Fahmi masukan dan peringatannya. Kita betul-betul akan perbaiki. Yang pertama untuk melaporkan PHK dan perusahaan yang merumahkan anggotanya, wajib bisa masuk ke www.disnaker.go.id di wajib lapor ketenagakerjaan. Wajib lapor ketenagakerjaan ini adalah wajib bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan PHK atau merumahkan atau bahkan menambah jumlah pekerja. Yang kedua untuk para pekerja seperti Mbak Indri dan teman-teman yang ter-PHK akibat COVID, Corona, bisa juga membuka di www.disnaker.go.id. Ada fitur posko corona, itu khusus untuk pelaporan segala hal terkait dampak corona, baik soal keselamatan kerja, sakitnya, vaksinnya, dan PHK-nya. Yang ketiga, Pak Fahmi, kalau memang pemerintah memang harus mensosialisasikan dengan sebaik-baiknya, maka ini minta TV One sering-sering mengundang juga. Yang penting datang Mbak Dita, yang penting datang. Ya datang. Ini juga akan bisa sampaikan. Mbak Indri, salam buat anak-anaknya ya, salam buat suaminya. Ya, baik, semoga sehat. Sehat terus. Nanti tolong hubungan sama saya. Baik, terima kasih Mbak Dita. Sepertinya saya tidak bisa meminta closing statement dari narasumber lainnya karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Roy, terima kasih Mbak Indri, terima kasih Pak Fahmi, terima kasih Mbak Dita, dan juga terima kasih Pak Iman. Saya akhiri sampai di sini. Saya Brigita Manara pamit, selamat malam, sampai jumpa.